Halo, perkenalkan nama saya Venus Tumiang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS yang diberikan Ibu Evi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana salah satu perkotaan adalah urbanisasi dan migrasi. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti ketimpangan pendapat antara wilayah, mudahnya akses dari desa ke kota, dan pengelolaan administrasi kependudukan yang belum optimal. Meskipun ada hal positif dari urbanisasi maupun migrasi, namun perlu strategi dalam mengelolanya. Bagaimana pengelolaan urbanisasi dan migrasi yang baik menurut Anda? Baik, di sini saya akan menjawab. Menurut saya, urbanisasi dan migrasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, terutama ketika terdapat ketimpangan ekonomi yang signifikan kota dan desa, di mana ketika masyarakat merasakan keterbatasan dalam akses terhadap peluang kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. Mereka seringkali merasa terpaksa untuk pindah ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak, di mana fenomena ini semakin diperburuk oleh daya tarik kota menjanjikan kesempatan ekonomi yang lebih besar dan fasilitas yang lebih baik. Namun ada perlu yang harus kita sadari bahwa jika proses urbanisasi ini tidak bisa dikelola dengan baik, berbagai masalah dapat muncul dan dapat mengancam kualitas hidup di kota-kota besar. Di antaranya itu masalah yang terjadi adalah kemacetan, lalu lintas yang parah, atau pengangguran yang meningkat, dan ketidakadilan sosial yang semakin mencolok. Dengan banyaknya pendata yang mencari pekerjaan dan pasar tenaga kerja menjadi jenuh, sehingga memunculkan persaingan yang ketat dan mengakibatkan tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan para pemuda. Dalam menghadapi tantangan ini, menurut saya, solusi yang terbaik adalah dimana dengan memperkuat ekonomi di daerah pedesaan. Pengembangan ekonomi di desa dapat membantu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa harus berpindah ke kota. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan investasi di sektor pertanian modern yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga memberikan pelatihan kepada petani untuk mengadopsi teknologi-teknologi baru. Selain itu, pengembangan industri kecil dan menengah di pedesaan juga harus menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, pembangunan infrastruktur di desa seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan juga sangat penting. Infrastruktur yang lebih baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing desa. Dengan meningkatnya aksesibilitas, masyarakat desa akan lebih mudah menjangkau pasar, sehingga potensi produk lokal dapat dimaksimalkan. Di sisi lain, kota-kota besar juga perlu meningkatkan infrastruktur untuk menampung arus pendatang yang lebih baik. Nah, hal ini dapat meliputi pengembangan sistem informasi yang efisien, perumahan yang terjangkau, dan layanan publik yang memadai. Nah, dengan demikian, kota dapat mengelola pertumbuhan populasi secara berkelanjutan, mengurangi kemacetan, dan memperbaiki kualitas hidup penduduk. Jadi pada akhirnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam merancang kegiatannya inklusif melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah, hal ini dapat menciptakan keseimbangan antara pengembangan kota dan desa. Nah, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Nah, dalam solusi ini kita tahu bahwa ini dapat menciptakan antara pengembangan kota dan desa, sehingga dapat mengurangi
ketimpangan ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini. Jadi mungkin itu jawaban saya bagi nomor 1 ya. Di sini saya akan lanjut pada pertanyaan nomor 2. Nomor 2 yaitu selama ini di Kota Medan khususnya sudah ada pola pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya saya ulangi, maaf. Selama ini di Kota Medan khususnya sudah ada pola pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kota, mulai dari pengangkutan dari rumah tangga sampai tempat pembuangan akhir atau disebut TPA. Ada juga berbagai program seperti daur ulang sampah, kampanye buang sampah dan tempatnya, pemilahan sampah dan sebagainya. Namun belum mampu mengatasi persoalan sampah di Kota Medan. Apa solusi terbaik dari Anda untuk masalah ini selain yang sudah dilakukan pemerintah selama ini dan seberapa efektif tawaran solusi Anda? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan ini dengan menurut pendapat saya ya. Jadi di Kota Medan, meski Kota Medan melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah, melakukan berbagai pemilahan sampah dan program daur ulang, saya melihat bahwa hasil yang dicapai hingga saat ini masih belum optimal atau masih cukup baik ya, karena peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas dihasilkan setiap harinya. Nah, ini dapat membuat aktivitas ekonomi yang meningkat. Jadi menuntut strategi-strategi yang lebih inovatif dan efektif. Oleh karena itu, solusi yang lebih holistik dan terintegrasi yaitu diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan teknologi modern dan pengelolaan sampah, di mana fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy atau bahan baku daur ulang bisa menjadi solusi yang menjanjikan. Jadi teknologi ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau tadi disebut TPA ya. Jadi ini juga memberikan alternatif energi yang berkelanjutan. Dengan mengubah sampah organik menjadi biogas, misalnya kita bisa memanfaatkan sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, selain itu, pemanfaatan sampah plastik juga dan material itu sebagai bahan baku dari daur ulang juga membuka peluang ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja. Namun selain aspek teknologi, ada edukasi masyarakat juga harus diperkuat agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah-milah sampah atau membuang sampah itu sejak dari sumbernya perlu didorong melalui beberapa program-program yang menarik dan dapat mudah dipahami. Salah satu cara efektif adalah dengan memberikan intensif kepada warga yang berpartisipasi aktif dalam pemilahan dan pengurangan sampah, yang termasuk adalah program rebate. Jadi program rebate ini seperti diskon tagihan sampah bagi mereka yang berhasil mengurangi volume sampah rumah tangga dan dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah. Dan lebih lanjut, menurut saya mengusulkan bahwa penerapan sistem zero waste di Kota Medan ini adalah zero waste maksudnya di Kota Medan ini adalah menekankan pengurangan sampah sejak dari
sumbernya dan mempromosikan kebiasaan hidup yang berkelanjutan. Dalam sistem ini, masyarakat harus diberikan edukasi mendalam tentang bagaimana sih pentingnya memilah sampah maupun jenis-jenis sampah serta dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Nah, seperti penyuluhan melalui seminar, workshop, dan kampanye-kampanye publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemahaman masyarakat tentang isu ini, tentang mengurangi sampah ini. Jadi ada juga untuk mendukung program Zero Waste ini yang untuk digunakan ya di Kota Medan ini, pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih efisien. Pembangunan fasilitas daur ulang yang semakin modern dan ramah lingkungan yang menjadi penting untuk mendukung upaya ini. Jadi selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah juga harus diperkuat agar kerjasamanya bagus dalam untuk mendukung program Zero ini ya. Jadi melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengalaman dan pengelolaan limbah dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan inovatif. Jadi program ini juga bisa ya jadi lebih baik untuk pembuangan sampah ini. Jadi ini juga bisa diterapkan. Jadi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah yaitu perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor-sektor swasta yang terlibat untuk menciptakan sistem pengolahan sampah yang lebih berkelanjutan. Nah, dengan pendekatan yang lebih terpadu dan partisipasi, masyarakat bisa menciptakan budaya peduli lingkungan di Kota Medan ini. Jadi untuk mengatasi masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja ya. Jadi kita masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah sampah ini, karena untuk kita juga. Jadi dengan kesadaran atau tindakan yang kolektif yang baik ya, saya yakin kita bisa mengurangi sampah ini, mengurangi masalah sampah ini di Kota Medan, sehingga secara signifikan kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Jadi sebenarnya untuk masalah sampah ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah ya. Jadi kita juga harus tanggung jawab sebagai individu, kita harus juga bertanggung jawab atas masalah-masalah ini, termasuk ini ya, masalah sampah ini. Jadi kita harus mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam masalah sampah ini itu. Jadi ini menurut saya, pendapat saya tentang pertanyaan nomor 2. Jadi di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang nomor 3, yaitu jelaskan berbagai teori lokasi yang ada dan relevansinya dengan kondisi ekonomi regional dan perkotaan saat ini. Jadi teori lokasi yang masih relevan saat ini di Indonesia yaitu teori lokasi Weber, di mana teori lokasi Weber ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan harus cenderung memiliki lokasi yang meminimalkan biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana hal ini berupaya untuk menjelaskan mengapa sih banyak perusahaan besar terkumpul di kota-kota besar seperti Jakarta lah, yang memiliki infrastruktur transportasi yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas. Jadi Jakarta adalah sebagai ibu kota juga harus memiliki berbagai fasilitas dan sumber daya
yang menarik bagi investor seperti akses ke pelabuhan, bandara, jaringan transportasi yang lengkap. Namun jika kita hanya fokus pada kota-kota besar itu, mungkin desa juga akan ketinggalan ya. Jadi untuk menghadapi masalah ketimpangan seperti ini dalam ekonomi mungkin akan semakin besar. Jadi ada salah satu dampak negatif dari konsentrasi industri di kota besar, yaitu pertama, munculnya masalah kepadatan penduduk dan kemacetan yang signifikan ya. Jadi kota-kota besar ini seringkali tidak siap menghadapi lonjakan-lonjakan pendudukan yang datang mencari peluang kerja.